Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ihsan Suyuti. Baik, di sini saya akan membahas tentang perlindungan konsumen dengan kasus makanan kadaluarsa yang terjadi di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat menyita seratusan dus yang berisikan produk makanan dan minuman. Diduga produk makanan dan minuman ini kadaluarsa dari salah satu kios di pasar tradisional. Kami amankan tersangka OR yang menjual barang makanan dan minuman telah kadaluarsa atau tak mencantumkan tanggal kadaluarsanya, kata Kapolresta Cirebon AKBP Adi Vivit AB di Cirebon. Produk pangan yang diduga kadaluarsa itu disita polisi setelah menggerebek salah satu lokasi berjualan di Pasar Harjamukti, Kota Cirebon. Selain itu, menyita produk makanan dan minuman sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan 2 orang tersangka, yaitu OR yang berumurkan 57 tahun sebagai pedagang dan juga ME umur 40 tahun sebagai penyuplai. Adi mengatakan bahan pangan yang disita terdiri dari 190 dus permen Yupi Choco-Pie, 110 dus sarden merek King Fisher, 25 dus susu kental manis Frisian Flag, 255 dus kecap manis merek ABC, 150 dus snack Taro Chin Puff, 5 dus white tea kemasan botol. Kemudian ada 65 dus minuman New Green Tea, 25 dus minuman susu botol merek Frisian Flag, dan 30 dus permen Relaxa Easy, dan juga ada pula 57 dus pembalut wanita serta uang tunai senilai Rp730.000 yang turut disita. Sementara itu, modus tersangka, kata Adi, dengan menghapus dan mencap ulang tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebelum, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga asli. Tersangka OR mendapat barang-barang tersebut dengan cara membelinya dari ME asal Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setelah melakukan penggeledahan rumah tersangka ME, kata Adi, pihaknya menemukan barang-barang kadaluarsa dan seluruh teman itu diamankan menggunakan 3 unit truk Dalmas ke Mapolres Cirebon Kota. Adi menambahkan, atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 134 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan junto, pasal 8 huruf G Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 2 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar rupiah. Kenapa bisa dijerat dengan pasal 134 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012 tentang pangan junto, pasal 8 huruf G Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama yaitu Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan juga ketahanan pangan. Dengan dikenakan pasal ini, tersangka telah melanggar undang-undang dengan memberikan pangan yang tidak aman mutu dan juga gizi bagi konsumennya. Yang kedua yaitu pasal 8 huruf G nomor 8 tahun 1999 yang berbunyi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pada kasus ini, tersangka telah melanggar pasal tersebut karena sudah membohongi para konsumen untuk mengubah tanggal kadaluarsa dari produk tersebut. Produk-produk yang sudah kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.
Hal ini konsumen merasa dirugikan oleh pedagang yang menjual jajan yang tidak memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan juga pemeliharaan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Kesehatan. Makanan dan minuman yang digunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilakukan secara benar dan juga akurat. Bagaimana sih tips-tips memilih makanan tidak kadaluarsa? Yaitu bisa dilihat dari kemasannya. Kemasan warna kadaluarsa itu cenderung lebih pucat. Dan juga produk kemasannya tidak sesegar kemasan yang baru. Itu bisa dihindari oleh konsumen untuk membelinya. Yang kedua yaitu warna makanannya. Warna makanan itu cenderung lebih pucat dan warnanya lebih gelap, atau mungkin kalau teliti kita bisa lihat di situ mungkin ada jamur-jamurnya yang sangat kecil-kecil sekali. Selain itu, tekstur makanannya juga sudah tidak sebagus sefresh lagi. Kita bisa bedakan itu dengan warnanya mungkin atau teksturnya. Yang ketiga yaitu dengan harga. Harga makanan kadaluarsa yaitu lebih rendah daripada harga aslinya. Hal ini harus kita hindari dan jangan sampai untuk membelinya. Untuk layanan lebih lanjut, konsumen bisa melaporkan bila ada pelanggaran masyarakat. Contohnya melakukan pengaduan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Di sini BPKN sudah menyediakan laporan secara online. Tinggal kalian mengunjungi website BPKN dan ikuti alurnya di layanan tersebut. Yang kedua, bisa dilaporkan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Yang terakhir bisa dilaporkan ke pihak berwajib atau polisi. Sekian, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja